Baik, sampai jumpa kembali. Di tutorial kita kali ini kita akan belajar tentang mobil Matic Honda Brio Satya CVT tahun 2020. Kembali lagi bahwa mobil ini sangat bagus sebagai mobil keluarga. Juga waktu kita pergi bersama dengan keluarga sangat nyaman menurut saya, dan cocok untuk dipakai bersama dengan keluarga pastinya. Kembali untuk overview terkait mobil Matic Honda Brio Satya CVT tahun 2020. Ini adalah dashboardnya. Oke, semua menurut saya sangat bagus. Lalu kita melihat hal-hal yang tidak boleh kita lakukan. Hal-hal yang tidak boleh kita lakukan saat mengendarai mobil Matic Honda Brio Satya CVT tahun 2020. Nah, pertama, hal yang tidak boleh kita lakukan saat mengendarai mobil Matic Honda Brio, yakni kebanyakan kita saat berkendara kita lupa melepaskan, kita lupa menurunkan handbrake-nya. Tentu akan sangat merusak mobil kita. Kita lupa menurunkan handbrake sehingga ada bunyi di sini. Jangan bunyi seperti sensor ketika kita lupa meletakkan atau melepaskan handbrake-nya. Jadi jangan lupa diturunkan ya. Waktu kita berjalan kita harus turunkan. Itu yang pertama. Yang kedua, hal yang tidak boleh kita lakukan saat berkendara atau mengemudikan mobil Matic Honda Brio Satya CVT tahun 2020. Ini transmisi ini perlu kita rawat dengan baik. Transmisi ini perlu kita jaga dengan baik. Oke ya, agar mobil kita tetap awet, mobil kita tetap aman, kita harus memperhatikan tuas transmisi ini, kapan kita memindahkan dan bagaimana cara memindahkannya agar transmisi kita ini awet, transmisi kita ini tetap baik, terawat dengan baik. Sehingga kita perlu memahami hal-hal yang tidak boleh kita lakukan waktu kita mengemudikan mobil Matic Honda Brio Satya CVT tahun 2020. Pertama yang perlu kita lakukan adalah waktu kita berkendara, kita sudah melepaskan handbrake-nya, lalu kita rem, lalu jangan memaksakan. Tentu ini kadang kita memaksa memindahkan tuas transmisi tanpa menekan knopnya di sini. Sini ada knopnya di sini, ini ya. Jangan lupa ditekan lalu memindahkan ke R, memindahkan ke N, memindahkan ke D, memindahkan ke S, memindahkan ke L. Oke, ini tetap ditekan, ada knop di sini. Kita harus tekan. Lalu hal yang ketiga tidak boleh kita lakukan saat berkendara mobil Matic, karena ini kan lurus ya, ini lurus. Jadi tentu ini gampang ketika dia sudah berpindah ke drive D seperti di tutorial pertama. Ketika dia sudah berpindah, maka dia akan gampang berpindah ke L, ke drive S, ke drive L. Karena itu kita harus perhatikan bahwa di kursi depan ini harus dijaga, jangan sampai anak kita atau anak-anak di sini atau kita melakukan kegiatan sambil berkendara sehingga tuas transmisi ini gampang berpindah. Hati-hati ya, sekali lagi hati-hati. Ketika kita berkendara, entah itu keluarga kita, anak kita, atau kegiatan yang kita lakukan selama berkendara, hati-hati jangan sampai menyentuh tuas transmisi ini.
karena dia akan berpindah. Seketika berpindah ya, hati-hati. Tanpa menekan knop ini, dia akan berpindah. Walaupun itu gampang berpindah, nanti akan merusak nanti akan merusak transmisi kita. Oke. Hal yang keempat tidak boleh dilakukan adalah waktu memindahkan, jangan lupa tetap menekan knop di sini. Jangan biasakan memindahkan tanpa menekan knop, karena itu akan merusak transmisi kita. Merusak transmisi ini, itu sebabnya usahakan menekan knop waktu memindahkan transmisi. Ada knop di sini, berulang kali saya katakan, ada knop di sini. Terus hal selanjutnya yang tidak boleh kita lakukan adalah, ingat, yang tidak boleh kita lakukan saat mengendarakan mobil Honda Brio Satya SCVT yakni harus kita memperhatikan dari transmisi ini. Tadi waktu kita memindahkan, kita harus menekan. Waktu kita memindahkan, jangan lupa injak rem ya, injak rem secara perlahan. Injak rem. Waktu kita tidak menginjak rem, itu akan bisa merusak transmisi kita. Jadi waktu kita memindahkan transmisi, jangan lupa pelan-pelan menginjak rem ya. Itu yang tidak boleh kita lakukan waktu kita memindahkan transmisi, yakni memindahkan tanpa menginjak rem. Pelan-pelan injak rem lalu pindahkan. Jadi jangan pernah pindahkan transmisi waktu kita tidak menginjak rem di sini. Baik, itu yang saya sampaikan pada saat ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua, dan sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Semoga bisa bermanfaat bagi kita untuk merawat mobil kita, mobil Matic yang kita punya, agar tetap terawat. Tetap memperhatikan hal-hal yang tidak boleh kita lakukan saat berkendara mobil Matic Honda Brio Satya SCVT tahun 2020. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya.